dengan Allah cukup. Ya betul. Amal saiki ning Gusti Allah ikhlas cukup betul. Cukup. Gitu. Amal saiki tapi sadar ini anugerahnya dari Allah Subhanahu wa taala cukup kan? Cukup. Tapi udah gak ikhlas mboten cukup. Kita suruh mongso ngamal akeh. Tapi karena gak ikhlas dia gak cukup. Dia nggak cukup dalam artian oh iya Gusti Allah terima apa enggak Gusti Allah terima apa enggak jangan-jangan Gusti Allah si urung marem dan lain sebagainya maka ngendikane para alim para ulama qalilul amal sedikit amal yang kita berbuat ma'asyuhudil minnati alaihi tapi dengan perhitungan amal yang kita kerjakan ini anugerahnya Allah niku khairun hitungannya lebih baik min kasratil amal ma'asyuduhu ditaksir dengan amal yang banyak tapi kita ini taksir niku pepeko pepeko niku napa sembrono tidak menyadari karo ngamal sekecil apapun niku ma'asyuhudil minnah beserta kesaksian itu anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala maka man khalasat niyatu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas wong niku rumangsa cukup syaraté sitok kudu ikhlas cukup antara dia dengan Allah cukup antara dia dengan manusia kenapa merasa cukup karena dia nggak pernah minta untuk diperhatikan orang lagi soalnya wis cukup iso ngamal ikhlas niku wis cukup iso ngamal niku lumen cukup jadi nggak perlu ngamalku itu wong permopota ngerti dah gak ngamalku wong permopota diperhitungkan wong enggak diregani pokok wong permopota ngamal enggak usah seperti itu berarti dia merasa belum cukup kalau sudah merasa cukup maka dengan beramal itu sudah cukup baginya karena ma'asyuhudillah karena dia tahu aku ngamali mergo entuk anugerah Gusti Allah nek gak entuk yo gak iso arep ngamal aku dadi pengurus iku mergo entuk anugerah saking Gusti Allah nek gak entuk anugerah yo gak iso dadi pengurus maka dengan menyaksikan anugerahnya Allah sudah merasa cukup sehingga dia nggak perlu dipuji orang nggak butuh diperhatikan orang nggak butuh untuk dapat pengikut dari orang dan lain sebagainya jadi cukupnya di situ maka orang yang paling cukup niku wong sing ikhlas makanya ikhlas niku penak sing gak enak niku sing gak ikhlas. Kenapa nggak ikhlas? Logikanya kita ini berangkat beramal ini karena kehendak dan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kali Allah dikasih fasilitas, kesehatan, kekuatan, finansial, iso tuku HP. Gitu, dikasih hidayah nek ngaji ku penting. Gitu. Begitu wis ngaji gitu, iso melu on air dan lain sebagainya, jaluk ijol. Jaluk ganti. Ya Allah, minta ganti. Saya kan sudah ngaji di permuta lama. Iki jole opo? Minta ganti. Ya inilah salah satu contohnya orang yang belum bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan ngamal yang dia laksanakan dia merasa punya hak untuk menuntut Allah mendapatkan ganti mendapatkan ganti ya termasuk jaluk ganti swarga berarti termasuk padahal kita nggak boleh kenapa nggak boleh ya tadi karena yang membuat kita bisa beramal di Gusti Allah begitu iso ngamal jalo ijol Gusti Allah loh ini kan aneh harusnya kalau Allah protes loh kamu yang mentakdirkan bisa beramal ngaji niku yo Gusti Allah kok saya yang mentakdirkan misalkan Allah begitu iso ngamal kok terus jaluk ganti jaluk bayaran ini kan repot justru yang sulit itu yang nggak ikhlas. Makanya kepada segenap keluarga besar Permota dimanapun berada khususnya yang jadi pengurus syaratnya cuma sitok pengurus niku ikhlas soalnya gak ono bayaran gak ono gaji nih nah makanya agar bisa cukup ya tadi niatnya harus ikhlas himmahnya harus ikhlas nah kalau sudah ikhlas seperti itu insya Allah akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut ketika ngamalnya sudah ikhlas. Dipentingkan Muhammad bin Said al-Marwazi al-amru kulluhu yurja'u ilal aslaini. Segala sesuatu ini kembali kepada dua asal atau dua pokok. Pertama fi'lun minhu bika wa fi'lun minka lahu.
Yang pertama adalah sebuah perbuatan, aktivitas, ya, sebuah pekerjaan dari Allah yang diberikan kepada kita. Gitu, ikhlas niki pekerjaan Gusti Allah yang diberikan kepada kita. Nggih mboten? Nggih, ikhlas niku warid pemberian dari Allah yang diberikan kepada kita. Berarti niku pekerjaannya sinten Gusti Allah. Wa fi'lun minka lahu, dan yang kedua adalah pekerjaan dari kita untuk Allah Subhanahu wa taala napa ibadah, ngaji, nuntut ilmu dan lain sebagainya. Niku pekerjaan kita untuk Allah. Lah kita jangan terbalik, kadang pekerjaannya Allah kita kerjakan. Ya pekerjaan kita malah kita lupakan. Gitu. Kadang wong buru ikhlas tapi gak ngamal, padahal ikhlas niku gaweane Gusti Allah. Dadekne wong ikhlas niku pekerjaannya Gusti Allah, bukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita ngamal. Amal ngaji nggih mboten, dadi pengurus, ngurusi majelis taklim, nggih, ngurusi organisasi niku tugas awake dhewe niku fi'lun napa mingkalahu. Nggih, pekerjaan kita kepada Allah yaitu beramal. Nah, ikhlas itu nanti Allah yang memberikan kepada kita. Jangan sampai gara-gara kita ngurusi pekerjaannya Allah, akhirnya kita lupa pekerjaannya sendiri. Sing ruwet kan ngoten niku lho, Bu. Gaweane dhewe gak ditandangi, malah repot ngurusi gaweane wong liya. Kerjaannya sendiri gak dikerjakan, ngamal gak dilakoni, malah repot ngurusi gaweane sing kuwasa. Lah niki sing ribet. Makanya kita sebagai manusia adalah tugasnya beramal. Ketika sudah beramal, kemudian kita berlatih untuk mendapatkan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar mendapatkan keikhlasan, ingat niat kita, himmah kita harus khalis, harus murni, tanpa ada punya hak, tanpa merasa punya hak untuk menuntut ganti. Oke? Menuntut iwat, menuntut ganti. Wis gak duwe hak, wong ngamal iku gak duwe hak nuntut ganti. Pokok iso ngamal ya alhamdulillah. Nah, nanti pekerjaan Gusti Allah napa memberikan ikhlas, memberikan khusyuk, memberikan tawadhu, memberikan ketulusan, itu Allah yang mengerjakan. Kita hanya mengupayakan saja. Kita hanya mengupayakan. Maka jadi apapun di majelis taklim permumota ini, himmah kita, tujuane, niate kudu sing ikhlas. Oh, ikhlas sak temene niku mungkin sing maring niku Gusti Allah, Bu. Bukan kita yang menentukan. Oh, aku wis dadi wong ikhlas, oh berarti kleru. Kita mengupayakan, tapi nanti yang memberikan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka dipun ngendikane para alim, para ulama, al ilmu badrun wal amalu zar'un wa ma'uhu al ikhlas. Ilmu ini adalah biji, benih, amal adalah zar'un, tanaman. Makanya wong sing ilmu nggih niku nek gak dingamalno yo duwe biji, punya benih tapi gak ditanam. Sudah punya benih, sudah punya ilmu, sudah dingamalkan, sudah ditanam, perlu disirami dengan air agar tanamannya subur. Dengan apa? Dengan ikhlas. Jadi tiga-tiganya ini harus diupayakan agar apa? Agar kita ketika beramal apapun, pada Allah Subhanahu wa taala ini diberikan keikhlasan, diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan di pertemuan malam hari ini. Sukses untuk Permopota, untuk komit, untuk majelis taklim yang bernaung di dalam komit dan lain sebagainya. Moga-moga pertemuan kita di kesempatan malam hari ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan persaudaraan, kerukunan, kekompakan, keistiqomahan kita dalam bertolabul ilmi, ngaji di majelis taklim, di komit dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Selamat bertugas dan juga selamat milad. Mudah-mudahan di usia yang 12 tahun ini keluarga besar Permota semakin tambah kompak, tambah jaya, tambah istiqomahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bi'aunillah wa bisyafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa alaman on air komit MI Formosa Taiwan tingkul niyatin sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بوالدينا المؤمنين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين الشاكرين يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنى حلالك عن حرامك وبفضلك أما سواك بطاعتك ومعصيتك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأحبابنا وذريتنا وجماعتنا برموتا قومت BMI Formosa من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين الحمد لله رب العالمين. Cukup sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kehilafan tutur kata yang kurang berkenan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.